welcome back to my YouTube channel. Balik lagi dengan aku, Intan Paramita. So, yaps, di channel YouTube aku suka banget bikin konten tentang beauty dan kecantikan, review, challenge, tutorial makeup, dan juga self improvement. Buat kalian yang berkenan, subscribe ya guys. Thank you. Jadi, hari ini aku mau bikin konten sharing tentang tips supaya percaya diri ngomong di depan kamera. Intinya kayak gitu ya guys. Sebenarnya ada kilas balik kenapa aku bikin konten ini. Jadi ada beberapa teman aku yang nanya gitu kan, gimana sih Kak Tan gitu caranya supaya bisa percaya diri ngomong di depan kamera gitu kan. Karena katanya aku tuh lancar ngomong di depan kamera, padahal ya kadang kaku-kaku juga sih ya guys. Tapi aku berusaha untuk belajar gitu, dan aku sudah menentukan tips yang aku pakai supaya aku bisa percaya diri. Oke, buat kalian yang penasaran, stay tune ya guys. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini dan nyalakan loncengnya supaya kamu jadi orang pertama yang dapat notif video menarik aku lainnya. Oke, gimana sih? Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke tips and triknya. Langsung aja tips yang pertama dari aku. Sebenarnya tips yang pertama ini adalah tips yang paling penting di antara tips-tips selanjutnya. Jadi kalau misalkan step yang pertama ini kalian gak lakuin gitu, gak diterapin, gak bisa kalian langsung loncat ke step kedua, ketiga, karena ini adalah fondasi gitu. Oke, untuk step yang pertama yaitu kita harus perbaiki mindset kita tentang ketika kita ngomong dan ketika orang lain ngedengerin omongan kita. Jadi yang pertama, penyebab kita tuh gugup, takut ngomong, sebenarnya bukan kita nggak bisa ngomong di depan kamera atau di depan banyak orang, tapi kita merasa orang itu sangat detail dengan kita. Kita merasa bahwa orang tuh mendengarkan kita tuh kayak dari A sampai Z gitu, padahal enggak. Jadi kita merasa kayak aku harus bikin video sesempurna mungkin, aku harus bikin video semenarik mungkin, segini gini. Nah, kalau kalian berpikir kalau harus bikin video yang tidak ada salah gini, kalian akan merasa tertekan dan kalian akan takut untuk ngomong, kayak dan bakalan gugup gitu loh, otomatis refleks gitu. Jadi yang pertama yang harus dirubah menurut aku yaitu mindset gitu. Jadi berpikirlah bahwa orang itu tidak terlalu detail dengan kalian, dan berpikir bahwa kalau misalkan ngomong di depan kamera salah itu ya gak apa-apa gitu. Coba kalian ngomong berusaha kayak ngomong enjoy gitu, kayak enjoy aja ngomong, kalian bakalan kayak refleks ngomongnya tuh enak gitu loh. Menurut aku yang paling penting tuh kalian harus kayak biasa aja gitu loh, kayak pandangan ke orang lain tuh nggak sedetail itu. Lihat video kalian ya, meskipun kalian salah, orang lain bakalan kayak memaklumi gitu, mungkin karena pemula gitu kan gitu. Yang penting konten yang diangkatnya orang bakalan memaklumi insyaallah. Jadi ceritanya aku tuh dulu orangnya tidak percaya diri gitu kan, ceritanya gitu. Dari dulu memang aku orangnya tidak pede gitu, bukan hanya di depan kamera tapi di dunia nyata aku tuh nggak pede. Makanya aku tuh punya temen sangat sedikit gitu, karena aku nggak pede aja ngomong gitu kan. Ngomong tegur sapa aja aku merasa kayak itu sesuatu yang memalukan gitu, kayak aku dari saking kayak gitu. Terus sekarang udah, yang dulu awalnya malu banget, sekarang udah jadi malu-maluin karena udah percaya diri. Jadi kayak merubah pandangan kita tentang orang lain. Jadi orang lain tuh sebenarnya tidak menakutkan guys gitu. Terus kalau misalkan ketika kita bikin video terus ada temen yang komentar gini, ya udah, selama komentar itu membangun, selama komentar itu misalkan, Intan kayaknya kamu ngomongnya terlalu kaku deh, nah kalian jangan baper guys. Jadi kayak oh next time aku bakalan berubah caranya gitu. Kecuali ngomong gini, salahnya gini, kan kamu jelek banget sih, nah baru kalian gak usah terlalu kayak dengerin gitu. Ngerti gak sih? Kebedain nasihat yang membangun sama nasihat yang ngejudge gitu loh guys, kayak beda banget. Jadi kalian harus kayak kalau misalkan ada orang yang ngeritik kalian, ya udah nih bermain gitu. Terus kalian juga memaklumi ke diri sendiri, jangan kayak nyalahin diri sendiri. Ih, kamu sih Tan ngomongnya nggak jelas. Nah, jangan nyalahin diri sendiri, kayak ngomong aja ke diri sendiri bahwa ya aku kan nggak tahu sebelumnya kalau itu salah gitu. Biasanya aku ngomong gitu sih ke diri aku sendiri gitu. Jadi kayak ya udah, nggak apa-apa, salah itu wajar gitu. Kalian nggak bakalan jadi public ngomong yang lancar, yang gimana kalau kalian tuh nggak berani salah. Jadi harus berani salah guys. Harus banget mindset dulu, terus lanjut ke step yang kedua. Jadi untuk step kedua,
itu aku bukan di sini ya, disclaimer dulu, aku bukan ahli dalam public speaking atau dalam beberapa hal yang lain, tapi aku lagi mencoba untuk belajar berani ngomong di depan kamera, berani ngomong dengan orang lain, orang baru, berani ngomong di depan orang banyak gitu ya. Pengalaman pernah sih ya aku ngomong di depan orang banyak, tapi kayak ya awalnya ya pasti ya takut guys, takut, ragu, gugup atau gimana, itu adalah hal yang wajar. Sama juga di depan kamera juga kayak gitu. Dan untuk step yang kedua yaitu harus membiasakan diri ngomong di depan kamera. Jadi kalau misalkan nih kalian pengen banget jadi YouTuber gitu kan, pengen bikin konten gitu atau mini-mini konten di TikTok ataupun di Instagram, kalian bisa kayak coba-coba bikin video yang skripnya itu cuman 1 menit gitu. Jadi kayak cuman coba iseng aja gitu, coba bikin gitu. Kalian pengennya bikin apa? Kalian harus sering latihan guys gitu. Karena kayak ngomong di depan kamera tuh menurut aku sih butuh jam terbang ya guys. Tapi kalian santai aja gitu, santai aja, nanti bakalan bisa sendiri kalau kalian sering latihan. Sama juga kalau misalkan kayak main bola gitu, nggak mungkin kan pemain bola yang hebat itu langsung sekali nendang, sekali nyoba langsung berhasil, nggak ada. Semuanya tuh butuh proses guys. Jadi untuk step yang kedua yaitu harus latihan terus menerus tentang ngomong gitu. Biasanya kalau aku tuh latihannya ngomong di depan kaca guys, ngomong di depan kaca. Kalau misalkan aku tuh kayak lagi make upan atau lagi skincarean, aku kayak ala-ala beauty vlogger gitu, ngomong di depan kaca atau kamera. Makanya kayak aku kalau misalkan bikin konten refleks gitu ngomongnya. Kenapa? Karena aku tuh udah keseringan ngomong gitu di depan kaca, seakan-akan kaca itu kamera depan aku, padahal bukan ya kan. Jadi udah kebiasaan aku ini udah lama banget, dan baru tereksplor tahun ini akhirnya bikin YouTube juga gitu kan. Awalnya sempet down juga sih ya, tapi lama-kelamaan udah terbiasa sih dengan down-downan itu. Udah ya udahlah, gak apa-apa. Pokoknya intinya kalian harus terus latihannya guys. Oke, untuk step yang ketiga, misalkan kalian udah sering gitu ya latihan gitu. Terus aku kadang kalau misalkan nge-record video tiba-tiba langsung aku bingung gitu. Aku ngomong apa ya? Aku gimana ya? Nah, aku gitu-gitu kayak bingung ya kan ya, aku juga gitu. Nah, untuk step yang ketiga ini kalau misalkan kalian masih bingung mau ngomong apa, kalian itu boleh tulis skrip dari konten yang mau dibikin di buku gitu. Jadi susunannya gitu, misalkan aku ngomong ini dulu gitu, setelah ngomong ini aku baru ngomong ini, setelah ngomong ini baru ngomong ini, setelah ngomong ini baru ngomong ini, kayak disusun gitu guys. Tapi ingat, susunnya itu jangan terlalu detail gitu, karena kalau misalkan kita terlalu detail, kita tuh memaksakan diri untuk ngikutin skrip itu gitu loh. Misal aku pertama kali tuh aku nulis gitu kan, hai guys, assalamualaikum, kenalin nama aku Intan Paramita. Aku tulis di kertas gitu, dan kenyataannya ketika aku praktekin aku jadi gugup, aku takut salah. Jadi kayak kita refleks untuk hafalan dari tulisan itu gitu. Jadi menurut aku tuh kayak lebih temanya aja. Misalkan pertama opening. Nah, setelah opening maksud dan tujuannya bikin video ini apa. Terus misalkan step yang pertama make up. Misalkan kita bikin konten tutorial makeup, oke, step pertama kita ngobrolin tentang base atau foundation. Nah, jadi tulisin kayak judul dari skrip tulisannya gitu. Jadi kayak kita inget. Nah, kita ketika waktu itu ya udah ngomongin tentang foundation, ya udah ngomongin aja, omongin yang pengen diomongin. Pokoknya kalian omongin bebas dah. Kan kalau misalkan bikin video kan masih ada proses editing kan guys. Aku kecepatan gak sih ngomongnya? Nah, jadi intinya kayak gitu guys. Jadi kan kita masih ada proses editing tuh. Nah, kalian ngomong bebas ketika nge-record video kayak gini. Nah, setelah ngomong bebas apa aja, panjang kali, lebar kali, tinggi, nggak apa-apa. Nanti setelah diedit baru kita cut kalimat-kalimat yang menurut kita tuh kayak kurang cocok ditaruh di videonya. Jadi kayak gampang aja, relax aja bikinnya, nggak usah terlalu tegang guys. Sampai kadang galeri HP aku penuh gitu kan, gara-gara aku bikin video kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, itu termasuk bentuk latihan. Nanti kalau udah terbiasa bakalan ngepas sendiri kok, bakalan bagus-bagus sendiri. Oke, untuk step yang keempat, aku nggak tahu ya, step keempat ini bingung gitu ya mau dikasih apa gitu ya. Tapi untuk step yang keempat menurut
menurut aku sih kemauan ya. Karena percuma sih untuk semua step kayak gitu, tapi aku yakin sih kalau kalian udah ngeklik video ini artinya kalian mau belajar ngomong depan kamera atau ngomong di depan banyak orang, atau itu perlu latih perlu niat mau gitu. Kalau kita nggak mau ya kita nggak bakal melakukan itu. Gimana sih, bener gak sih gitu? Oke lah, seperti itu ya guys, intinya kayak gitu, step by step versi aku gitu kan. Memang tidak mudah tapi bisa kok, bukan berarti yang tidak mudah itu tidak bisa dicapai gitu tuh. Bahkan menurut aku sih gitu, aku bahkan nggak nyangka guys bisa ngomong depan kamera. Kenapa ya bisa ya, aku nggak ngerti gitu. Aku ingat ya guys, waktu tahun 2019 aku pernah bikin video YouTube pertama kali banget, 2019 waktu itu, dan videonya sekarang masih ada tapi aku privasiin di YouTube aku, dan aku kemarin nontonin guys. Kayak gini nih contoh ya videonya. Hai guys, gini. Kalau sekarang aku ngomong lancar banget ya. Kalau dulu aku ngomong, hai guys, welcome back to my YouTube channel. Suaranya pelan, nadanya pelan, masih kayak terbata-bata. Jadi aku sekarang mau kayak gitu banget aku dulu. Tapi sekarang udah lancar. Aduh, entahlah kenapa bisa seperti ini. Tapi memang aku melakukan step by step yang aku sharingin barusan. Oke guys, jadi itu dia tips and trick pede ngomong di depan kamera ala aku. So buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like dan juga di subscribe dan share ke sosial media yang kalian punya. Oke, see you next time. Thank you for watching. Bye bye.